Berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News malam ini. Rencana Prabowo Gibran untuk menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai pro dan kontra. 3 pemain sepak bola Vietnam ditangkap gara-gara mengonsumsi narkoba. Serangan etnis di Pakistan Barat Daya, 6 pekerja migran tewas akibat ditembak. Berita tersebut dan banyak lagi bersama saya Andika Rizky Rahansyah dalam DNP Evening News yang kami mulai sekarang. Rencana Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian menuai pro dan kontra. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut saat ini ia dan Prabowo masih merumuskan komposisi dan jumlah kabinet yang akan datang dengan berbagai pihak. Ia pun tidak membantah ihwal potensi bertambahnya jumlah kementerian pada pemerintahan yang mendatang. Gibran menyebut salah satu kementerian yang sedang digagas yakni Kementerian Khusus untuk mengurus program makan siang dan minum susu gratis. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai penambahan kementerian merupakan hal yang wajar lantaran Indonesia sebagai negara yang besar butuh bantuan dari banyak pihak. Dukungan rencana ini juga muncul dari DPP Partai Golkar Dev Laksono. Dev menyebut Presiden baru kelak jangan dihambat dalam merumuskan struktur kabinetnya. Dev yakin Prabowo dapat lebih cepat mengambil kebijakan serta mengimplementasikannya dengan cepat. PT Kalbe Farma Tbk atau Kalbe Farma terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat di Desa Boto, Kecamatan Batu Retno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pelatihan pembuatan silase dan pupuk organik menjadi salah satu rangkaian pemberdayaan masyarakat yang diadakan kepada masyarakat Desa Boto yang berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Wonogiri. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu 8 Mei 2024 di Dusun Boto, Desa Boto, Wonogiri, Jawa Tengah. Salah satu produk yang diajarkan dalam pelatihan ini adalah pembuatan silase. Silase merupakan makanan ternak yang memiliki kadar air tinggi yang diolah melalui proses fermentasi dengan bantuan jasa trenik. Proses tersebut dilakukan dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen, baik dengan penambahan atau tanpa penambahan pengawet. Kegiatan pelatihan yang menyasar warga Desa Boto yang kebanyakan berprofesi sebagai petani dan peternak ini. Warga peserta menyambut baik program pelatihan yang dilakukan oleh Kalbe. Kepala Desa Boto Edi Suroso Bambang Setiawan mengaturkan apresiasi yang tinggi pada program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kalbe. Sementara itu, Kalbe Corporate Sustainability Assistant Manager SFD Ari Wibowo mengatakan program pelatihan pembuatan silase dan pupuk organik didasari oleh kebutuhan warga akan ternak dan pupuk yang murah dan terjangkau. Kalbe Corporate Sustainability Senior Manager Abi Nisaka mengatakan bahwa kegiatan pelatihan pembuatan silase dan pupuk organik merupakan wujud inisiatif keberlanjutan Kalbe dalam membangun masyarakat Kabupaten Wonogiri, khususnya di Desa Boto. Anda masih bersama DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Vietnam terkait penggunaan obat-obatan terlarang oleh para pemain di negeri naga biru tersebut. 5 pemain dari klub Hong Lin Tahating ditahan karena mengonsumsi narkoba. Kelima pemain itu adalah Din Tan Trung, Nguyen Ngoc Thang, Nguyen Van Trong, Duong Quang Tuan, dan Nguyen Trung Hoc. 2 nama pertama tercatat pernah mengenakan kostum tim nasional. Tan Trung adalah pemain senior yang pernah membela Vietnam pada periode 2010 hingga 2018. Selain pernah menjadi kapten timnas, Tan Trung juga pernah mendapat predikat pemain terbaik Vietnam pada tahun 2017.
Sementara Ngoc Tang merupakan pemain timnas Vietnam U23 yang turut bermain di Piala Asia U23 2024. Ngoc Tang mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Kuwait pada laga fase grup. Sedangkan Quang Tuan adalah kiper yang musim ini kehilangan posisi di tempat reguler klub Hong Lim Tan Hating. Truc Hoc adalah pemain yang beberapa kali juga mendapat kepercayaan sebagai kapten, dan Nguyen Van Trong adalah pemain muda. Penangkapan terhadap kelima pemain tersebut dilakukan pada 4 Mei lalu. Dilansir dari Soha, pihak kepolisian Provinsi Hating menyebut melakukan penyergapan ke 2 kamar di Hotel BM. Para pemain masih terdaftar dalam laga melawan Quang Nam yang berlangsung pada 3 Mei, namun sudah tak ada lagi lama 5 pemain tersebut ketika klub Hong Lim menghadapi Binting pada 8 Mei lalu. Dari dunia internasional, 6 pekerja migran ditembak mati di Pakistan Barat Daya di wilayah yang terdapat militan. Para militan diketahui telah lama melakukan kekerasan etnis terhadap orang luar. Orang-orang tersebut dibunuh pada Rabu 8 Mei lalu malam di rumah mereka 25 km dari Gwadar di Provinsi Balochistan. Polisi mengatakan para pria tersebut yang bermigrasi ke wilayah Pakistan dan bekerja sebagai tukang cukur dimungkinkan menjadi sasaran karena mereka adalah orang Punjabi, kelompok etnis terpadat dan berpengaruh di Pakistan. Pejabat polisi kedua Zohaib Ahmad mengonfirmasi jumlah korban tewas dan mengatakan mereka ditembak mati di dalam rumah mereka. Meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, Balochistan adalah provinsi terbesar namun termiskin di Pakistan. Dikutip dari AFP, para militan di masa lalu menargetkan etnis Punjab dan Sindhi serta pihak asing yang mereka yakini mengeksploitasi wilayah miskin tersebut tanpa membagikan kekayaannya. Warga Punjab khususnya dianggap mendominasi jajaran militer yang terlibat dalam pertempuran untuk menghancurkan faksi bersenjata Balochistan. Bulan lalu 11 buruh Punjabi tewas di wilayah tersebut ketika 6 pria bersenjata menghentikan sebuah bus di dekat kota Noshki di Provinsi Balochistan. Cina adalah sekutu regional terdekat Pakistan yang sering menawarkan bantuan keuangan untuk mendukung tetangganya yang sering mengalami kesulitan dan mengucurkan lebih dari 2 triliun dolar Amerika untuk proyek infrastruktur. Namun keamanan pekerja Cina merupakan kekhawatiran utama dari kedua negara. Berita tersebut mengakhiri jumpa kita dalam DNP News malam ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami, redaksi online @dnpmedia.my.id. Dengarkan DNP News setiap Senin hingga Jumat malam dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, dan juga di YouTube channel DNP Media Network. Saya Andika Rizky Rahansyah, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di edisi berikutnya.